My name is Philip Myers, the head of school for the International Division of BPK Penabur, Jakarta. Investing in education is perhaps the most important investment that any parent can make. When we invest in our children's education, we invest in the future. You may ask, why should I enroll my child or children in Penabur International? Why? Because at Penabur International, the investment is an investment that brings about proven results. Penabur was established in 1950 and has been operating, growing ever since. Penabur International, as one of the leading schools in Jakarta, has a strong reputation of academic excellence. At Penabur International, students are challenged to excel beyond their dreams. Students develop critical thinking skills, learn to identify problems, and provide solutions while becoming leaders with strong character based upon Christian values. At Penabur International, students are equipped and prepared to face the global issues by the various foreign and local teachers who are highly qualified to teach the international curriculum with passion and with enthusiasm. Penabur International has a strong partnership with Cambridge International and is accredited by Pearson Assured. At Penabur International, students enjoy the learning process as they prepare for a guaranteed university pathway through a collaboration effort with NCUK, a consortium of schools. Penabur International youth who are aspiring to higher education are not hampered by the level of their parents' education or even other background factors such as income level. For at Penabur International, opportunities are equally available to everyone. Choose today to seize the opportunity of a lifetime in the lifetime of the opportunity. Choose today, Penabur International. Selamat datang di Rumah Sakit Ukrida, berlokasi di Jalan Arjuna Utara nomor 6, Jakarta Barat. Rumah sakit seluas sekitar 30.000 meter persegi ini berada satu area dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana. Dalam melayani, kami berpegang pada slogan Healing with Care, Caring with Heart. Kami berharap kehadiran kami dapat menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat untuk menjadi sehat. Honest, eager, A-star value, responsif, dan teamwork merupakan nilai-nilai yang kami junjung dalam memberikan pelayanan. Sejumlah fasilitas kami adakan untuk menjalankan salah satu misi Rumah Sakit Ukrida, yaitu menyediakan fasilitas yang memadai dan berkeadilan bagi pasien, di antaranya radiologi, Intensive Care Unit atau ICU, Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, ruang operasi, Central Sterile Supply, Departemen atau CSSD, dan fisioterapi.
Demi memaksimalkan pelayanan, kami menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit. Penggunaan SIM rumah sakit ini juga dimaksudkan untuk meminimalisasi pemakaian kertas. Selain itu, kami juga menggunakan pneumatic tube untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat. Untuk mengenal lebih jauh mengenai Rumah Sakit Ukrida, mari kita dengarkan penjelasan dari Direktur Rumah Sakit Ukrida. Rumah Sakit Ukrida merupakan impian yang sudah lebih dari 50 tahun yang lalu. Hal ini untuk mendukung pendidikan di Fakultas Kedokteran untuk menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas. Dan pada tahun 2007, semangat ini selaras dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Setelah itu, berbagai usaha kami lakukan dan perizinan untuk mendirikan Rumah Sakit Ukrida didapatkan di tahun 2014. Direncanakan pada tahun 2020, Rumah Sakit Ukrida mulai beroperasi, tetapi seperti yang kita ketahui, di awal tahun 2020 terjadi pandemi, sehingga ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Saat ini, Rumah Sakit Ukrida akan mulai beroperasi dan akan melayani pasien-pasien COVID-19. Dalam konteks pandemi COVID-19, kami berkolaborasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik itu Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan berbagai stakeholder lainnya. Harapan kami untuk Rumah Sakit Ukrida tentu untuk menunjang pendidikan di Fakultas Kedokteran untuk menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas. Selain itu, sebagai institusi pelayanan kesehatan, tentunya kami juga akan memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Juga penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit Ukrida sehingga hasil-hasil yang didapatkan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Untuk mencapai harapan-harapan tersebut, nilai-nilai akan kami tanamkan, khususnya bagaimana Rumah Sakit Ukrida dapat memanusiakan manusia. Artinya bagaimana setiap pasien, keluarga pasien maupun karyawan yang terlibat dapat merasa dipedulikan ketika berada di Rumah Sakit Ukrida. Mimpi 1967 itu pun telah terwujud. Kini kami hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan pelayanan terbaik. Selamat pagi, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih menyampaikan selamat Hari Natal dan selamat mengikuti kebaktian minggu ini secara premier. Ada beberapa informasi yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara. Sekolah Minggu Online. Hari ini akan dirayakan Natal Sekolah Minggu Online kelas Madya sampai dengan pra remaja 4 SD sampai dengan 2 SMP pada pukul 11 sampai dengan 12.30. Informasi detail akan disampaikan melalui WA grup orang tua anak sekolah minggu. Proses kependetaan Penetua Ayu Nistia D. Prawira SSI Teologi sesuai surat rekomendasi dari Badan Pekerja Majelis Sinode BPMS GKI tertanggal 2 Desember 2020 untuk kelanjutan proses kependetaan dari Penetua Ayu Nistia D. Prawira SSI Teologi. Majelis Jemaat perlu memberitahukan rencana pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebagai calon pendeta GKI Kayu Putih. Untuk itu, warga Jemaat GKI Kayu Putih agar dapat turut mendoakan dan mempertimbangkannya sesuai tata laksana GKI pasal 112.
Jika ada keberatan dari anggota Sidi Jemaat terhadap rencana pemanggilan tersebut, dapat menyampaikannya kepada Majelis Jemaat GKI Kayu Putih secara tertulis, ditandatangani atau cap ibu jari paling lambat Minggu 27 Desember 2020 hari ini. Persembahan Natal. Natal telah berlalu, namun rasa syukur kita kepada Allah dan kesadaran bahwa Allah telah memberi banyak masih dirasakan oleh kita semua. Bagi umat yang belum menyampaikan persembahan Natal, silakan mentransfer ke rekening virtual GKI Kayu Putih nomor 5276107. Tuhan memberkati persembahan yang didasari keyakinan bahwa semuanya berasal dari Dia. Kebaktian malam tahun baru dan kebaktian tahun baru. Majelis Jemaat mengundang jemaat untuk mengikuti kebaktian malam tahun baru online pada hari Kamis 31 Desember 2020 pukul 19.30 dengan tema Nanti Kita Cerita Tentang Tahun Ini. Kebaktian tahun baru online Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 9 dengan tema Bersahabat dengan Waktunya. Perjamuan Kudus live streaming partisipatif. Umat terkasih, pada tanggal 3 Januari 2021 akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus live streaming partisipatif. Kami mengundang seluruh umat untuk mengikutinya. Dan sensora morum akan dilaksanakan dalam kebaktian hari ini. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat 27 Desember 2020. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 sampai dengan 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat, mari dengan berdiri kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 10 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja.
Pengharapan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Kristus, minggu ini kita memasuki minggu yang terakhir di tahun 2020. Begitu banyak peristiwa yang sudah kita alami di dalam tahun ini, di mana tangan Tuhan senantiasa menuntun kita anak-anaknya. Tema kita minggu ini adalah menerima warisan yang tak ternilai. Dan firman Tuhan yang mendasari kebaktian kita diambil dari Roma 8 ayat 15-17 yang mengatakan, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpah hidup. Amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Kita masuk dalam doa pribadi. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami lebih sering mengandalkan diri kami sendiri
dibandingkan menjadikan Engkau Bapa atas kehidupan kami. Ampuni kami jika kami sering kehilangan pengharapan kami, padahal Engkau selalu setia dan tidak pernah mengingkari janji-Mu. Ampuni kami juga jika kami lebih memilih jalan yang mudah dibanding ikut menderita bersama dengan Engkau. Jadikan kami, Tuhan, anak-anak-Mu yang mau taat kepadamu, bawa kami untuk lebih mendekat lagi kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya, mencari akan daku yang hilang bercelah. Bahana syukur terdengar seisi surga menggelegar. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Dosaku telah dibasuh sehingga ku sembuh. Bisiknya kepadaku, Engkaulah milikku. Suaranya yang lembut merdu telah menghibur hatiku. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita anugerah dari Roma 5 ayat 8-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamat
Jemaat yang Tuhan kasihi, sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami berterima kasih, baru saja kami merayakan hari kelahiran putramu, dan kami masih dalam suasana Natal. Terima kasih Bapa untuk keindahan yang Kau berikan, untuk kasih sayang yang tidak terbayangkan. Saat ini, biarlah hati kami Tuhan jamah supaya kami siap mendengarkan kata-kata-Mu dan kami rindu untuk diubahkan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bicaralah pada kami karena kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari surat Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sekian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan kasihi, hari ini adalah tanggal 27 Desember tahun 2020, 2 hari setelah kita merayakan Natal. Belum terlalu terlambat saya sampaikan pada Anda selamat hari Natal. Dan saya sebenarnya ingin tahu apa yang terjadi dengan Natal Anda. Saudaraku, dalam Natal ini saya membaca cerita tentang Angelina Jolie membawa anaknya, seorang asal Korea, anak asuh atau anak angkatnya, entah pergi ke Korea atau ke perguruan tinggi, saya tidak begitu perhatikan, tapi dipaparkan di sana bagaimana dia merasa sedih dan kehilangan si anak walaupun perpisahan sejenak. Betapa seorang ibu yang begitu menyayangi anaknya, padahal bukan anak benar. Angelina Jolie adalah seorang wanita yang luar biasa, bukan karena Tomb Raider-nya, tetapi seringkali dia mengambil anak-anak dari Asia, seringkali anak-anak yang mungkin terbelenggu dengan kemiskinan, kepapaan, kebodohan, rumah tangganya, tempat mereka berasal mungkin tidak baik, bahkan mungkin korban perang. Tentunya tidak mudah membawa anak-anak seperti itu ke rumah
di negeri yang besar dengan rumah yang tentunya cukup mewah. Bayangkan anak-anak itu biasanya mungkin hanya pakai sandal jepit, dan kalau makan mungkin ambil piring ketok-ketok supaya orang dewasa memberikan mereka makanan. Membiasakan anak itu pada hidup yang baru tentu tidak mudah. Saudaraku, kenapa saya katakan ini bukan hal mudah? Itu dipaparkan juga di dalam Galatia 4. Di dalam Galatia 4 digambarkan bahwa manusia itu sering kali terikat, terbelenggu pada sesuatu yang mereka jadi biasa, sesuatu di masa lalu. Ada yang terbelenggu di dalam dunia ini pada ketakutannya, pada tata keramanya, pada kebiasaannya, pada kebodohannya, pola pikir yang salah, dan seterusnya. Dan ada orang-orang yang seakan-akan menikmati, terbelenggu, terikat dengan sesuatu yang tidak membuat mereka menjadi seorang manusia yang menggunakan semua potensinya. Nah, Galatia 4 juga bahkan mengatakan agama, hukum Taurat pun bisa membuat orang terbelenggu. Terbelenggu sebagaikan hamba dikatakan tuh. Hamba itu adalah manusia yang tidak punya masa depan, hanya mengikuti apa yang dikatakan Tuhannya. Orang tidak bisa punya inisiatif, tidak punya hal baru, tidak bisa menimbulkan karya-karya yang sungguh-sungguh besar. Terikat habis. Agama juga bisa membuat orang seperti itu. Orang yang satu kalau berdoa harus tangannya begini. Kalau nggak begini, sebagai orang Kristen katanya nanti berkat Tuhan tidak turun. Dia terikat dengan kebiasaan. Kalau berdoa harus begini. Begini nggak boleh. Apalagi begini. Harus begini. Siapa yang mengharuskan? Tapi dia terikat dengan itu. Hukum Taurat apalagi mengikat orang dengan bermacam-macam aturan. Dan Galatia 4 menjelaskan tentang siapa Kristus dan kehadirannya di tengah dunia. Seperti yang baru kita rayakan. Di sini dibicarakan tentang Kristus yang membebaskan manusia, Anda dan saya, dari belenggu-belenggu. Belenggu agama, belenggu masalah, belenggu masa lalu, dan lain-lain. Dan terutama belenggu dosa. Bahkan kebinasaan karena dosa itu. Dan seringkali yang terbelenggu itu mungkin tidak mau, tidak siap. Itulah ketika Kristus hadir. Tidak seluruh dunia bertempik sorak, bahkan orang-orang sederhana, gembala, ya, dan orang-orang yang justru ada sekitar itu raja dan lain-lain malah sangat tidak suka dengan kehadiran itu. Mereka lebih suka terbelenggu dan lain-lain. Kehadiran Kristus menurut surat Galatia adalah untuk membebaskan Anda dan saya dari perhambaan, dari status sebagai hamba. Status tanpa masa depan, status yang terikat dengan rutinitas, dengan pola pikir yang keliru, dengan keputusasaan dan ketakutan. Dikatakan juga lebih lanjut dalam Galatia 4, Anda dan saya adalah boleh saja kita miskin, boleh saja kita tidak pintar, boleh saja kita penuh dengan keraguan, tetapi kita disebut anak Allah. Siapa yang mempercayakan dirinya ke dalam tangan Kristus adalah dianggap sebagai anak Allah. Kata anak itu muncul 3-4 kali di sana. Apa artinya anak di sini? Ini membuat kita harus memperhatikan kata itu. Pertama, kalau kita lihat anak ini adalah makhluk yang masih kecil yang bergantung pada orang tuanya. Minta makan, minta ini, minta itu, nggak dikasih dia nangis ke sana kemari. Sangat memperdulikan dirinya sendiri. Itulah anak. Nah yang kedua, anak adalah seorang atau makhluk yang sangat coba ini, dan coba ini, dan coba. Tapi kurang pemahamannya. Dan anak adalah juga makhluk yang terus bertumbuh. Ketika orang tuanya memelihara dan menjaga, bahkan mendidik dia. Dan saudara, inilah dikatakan oleh Galatia. Kita ini anak, bukan lagi hamba yang terbelenggu. Dibebaskan, tetapi tidak serta-merta langsung dewasa. Ada perjalanan panjang. Itulah anak seringkali murang-maring. Anak seringkali juga bisa mencoba berontak nakal, tapi anak tetap anak. Nah, di tengah kondisi ini, anak juga berarti apa? Anak tadi dikatakan tubuh. Kenapa? Anak adalah orang yang dipelihara. Kalau kita anak Allah, Allah memelihara kita. Anak adalah diberi perhatian khusus. Dengan kata Galatia mengatakan Anda dan saya, apapun yang sedang kita alami, Allah memberi perhatian khusus.
Kemudian kita dilindungi, bahkan dididik, diubah. Terus-menerus hal-hal yang jelek dibuang, hal baru diambil. Tumbuh seperti apa yang dimaksudkan? Ketika kita menjadi anak Allah. Tumbuh berarti karakter kita berubah. Semakin serupa dengan siapa yang membesarkan kita. Kalau Anda anak Tuhan sejati yang percaya pada Kristus, Anda mulai bertumbuh makin serupa dengan gambaran Kristus. Karakternya, kebiasaannya, pola pikir, Anda mencoba mengerti dan mengambil alih. Sama seperti anak kita, mirip seperti diri kita, bukan? Yang kedua, bukan tumbuh dalam karakter, anak itu juga tumbuh dalam kedekatan. Seorang anak kecil main sekitar ibunya, sebentar-bentar memeluk ibunya, makin besar dia makin menyadari ibunya, dan makin tua kita makin menyadari apa yang ibu kita lakukan buat kita luar biasa. Makin bertambah usia kita, merayakan satu Natal lagi, mestinya semakin besar kekaguman kita dan terima kasih kita pada Tuhan yang sudah melakukan begitu banyak buat diri Anda dan saya. Dan kemudian seorang anak juga akan semakin punya komitmen, mau menyenangkan hati orang tuanya. Anak sejati demikian. Sungguh-sungguh punya komitmen, kalau orang tua begini baik, aku akan melakukan yang terbaik buat orang tuaku. Menyenangkan mereka. Demikian juga anak-anak Allah. Kita semua semakin lama dalam perjalanan kita sebagai anak yang sejati dari dirinya, kita semakin rindu untuk melakukan apa saja yang terbaik sesuai yang dia inginkan. Dan terakhir, memang kita akan bisa menimbulkan kontribusi nyata ke dalam kerajaan Allah dan pada anak-anak yang lain. Karena kita punya kemampuan berkarya. Jadi dikatakan demikian, bahkan lebih dari itu saudara, kalau ketika kita makin dewasa, makin matang, kita sudah siap. Kita kan bukan hanya jadi ahli waris, tapi benar-benar pewaris yang nyata, menerima segala. Menerima apa dari Allah? Saudara, inilah janji yang tidak dibicarakan kadang-kadang. Allah Bapa berkarya menghasilkan dunia, semesta, kehidupan, kesempatan buat kita. Maka kita sebagai ahli warisnya akan menerima juga kemampuan berkarya di dalam hidup, memberi kesempatan pada orang-orang lain. Kita juga menciptakan kesempatan bagi diri kita sendiri. Dan benar-benar hidup berjalan dengan indah. Kita dimampukan itu. Kedua, Allah Putra adalah Allah yang begitu penuh kasih. Memberikan penebusan, pengampunan. Dia mengorbankan dirinya. Kita didamaikan dengan Allah setelah kita begitu berdosa. Dan berarti kita juga diberikan kuasa ketika kita semakin matang sebagai anak-anak yang matang. Diberikan kuasa juga bisa mengampuni orang lain, membawa pendamaian, dan menolong orang lain itu berdamai dengan Allah dan mengenal dirinya. Dan kita juga bisa melakukan apa yang Roh Kudus inginkan. Yaitu apa? Menumbuhkan diri kita, menumbuhkan orang lain. Menghibur, menguatkan, membela. Itu yang Roh Kudus lakukan pada diri kita. Itulah saudara-saudara kalau kita analisis apa yang dikatakan Galatia 4. Ini mengajarkan Natal bukan hanya soal kandang domba, malaikat, dan gembala, serta orang majus. Yang memang romantik dan kita kenal satu hal yang kita rayakan. Tapi lebih dalam, Galatia 4 mengatakan Natal adalah titik balik di dalam kehidupan. Kita bukan hanya hamba yang dibebaskan menjadi anak, tapi kita juga ahli waris. Berarti saudaraku, akan ada banyak anugerah demi anugerah yang menunggu Anda. Yang mungkin kita tidak sadari. Sama seperti bapak tua memberikan pada anaknya satu kartu kredit BCA. Ketika anak umur 6 tahun dia hanya lihat kartu ini disimpan atau digambar-gambar karena dia tidak mengerti artinya. Makin lama dia makin menyadari. Dan satu hari dia menyadari ketika datang ke BCA itu ternyata ada uang begitu banyak menunggu dia di sana. Dan dia baru tahu dia membutuhkan PIN. Kemana cari PIN-nya? Maka dia kembali kepada bapaknya tanya, "Pak, dari mana saya dapat PIN-nya?" Dan bapaknya bilang, "Periksa, di lemarimu ada catatan tentang hal itu." Dan dia belajar. Saudara terus belajar. Nah, apa yang jadi kita simpulkan dari firman Tuhan hari ini sebagai aplikasinya? Saudara, kita memang hidup di tengah masalah saat ini. COVID-19 mengubah tatanan kehidupan yang normal. Yang buat kita normal. Sakit penyakit muncul di mana-mana, krisis kesehatan, krisis ekonomi,
Berapa banyak yang menganggur di dunia? Katanya kan 250 juta orang diperkirakan menjadi miskin tahun depan. Lalu bukan hanya krisis ekonomi, timbul juga krisis politik. Di mana-mana ada pemilu dan ada juga pilkada dan timbul juga persoalan besar. Belum lagi ekonomi, politik, dan bahkan timbul juga krisis kekerasan. Pemberontakan, perang seperti di Azerbaijan dengan Armenia, juga di Ethiopia dan tempat-tempat lain. Saudaraku, itu memang kondisi kita ada. Kapan vaksin datang kita tidak tahu juga. Dampak vaksin seperti apa kita tidak tahu juga. Ketersediaan kita tidak tahu. Ada begitu banyak ketidakpastian. Ada banyak masalah. Ada di antara kita yang sangat capek hati melihat anaknya terus-menerus tidak suka belajar daring di rumah. Ada juga yang khawatir karena hutang lebih besar daripada penghasilan. Ada yang bingung juga karena pekerjaannya mungkin hilang, kontraknya akan berakhir. Saudaraku, tapi dalam Natal ini pertanyaannya adalah, baiklah kita periksa diri kita. Berapa dari semua itu masih menjadi belenggu buat kita? Berapa dari itu bisa membuat kita masih terikat pada ketakutan, kekhawatiran yang terus-menerus mengikat diri kita? Tidakkah memang begitu hidup hamba? Ataukah kita beda dengan hamba, kita anak? Kalau bapak atau pemilik marah, hamba takut akan dibunuh atau dibuang. Tapi kalau bapak marah pada anak, anak takut, sedih, tapi tahu bapak tidak akan membunuh, membuang dia, membinasakan dia. Karena bapaknya sayang. Ini pertanyaan pertama, berapa besar belenggu masih berkuasa pada diri kita? Yang kedua, di dalam Natal ini kita pikirkan, kita sebagai waris harus bebas bahkan mengenali berkat-berkat baru yang Tuhan letakkan di sekitar kita. Hidup kita tidak lagi perlu terikat, terarah, terbelenggu pada apa yang terjadi di sekitar kita dan di dunia saja. Tapi terutama perhatian kita harus difokuskan pada pemilik dunia. Jangan biarkan dunia mengalahkan kita. Karena hati kita pada sang pemilik dunia. Memang kita hidup dalam kondisi sulit saat ini. Tapi pilihan kita ada dua. Dua C. C pertama COVID. C yang satu Christ alias Kristus. Pilihan Anda di mana? Yang ketiga. Ini pertanyaan paling aneh. Natal kita biasa memberi hadiah dan menerima hadiah. Apakah hadiah Natal Anda bagi Tuhan? Apakah sesuatu yang Anda mau berikan pada Dia? Yang paling menyenangkan orang tua biasanya adalah melihat anaknya tumbuh, berubah. Perubahan apa yang Anda ingin lakukan atau sudah lakukan dan Anda mau berikan kepada Tuhan sebagai hadiah persembahan Natal Anda. Dan terakhir, tahukah Anda bahwa ada kuasa pada diri Anda? Kuasa yang Allah berikan. Entah ada yang menerima sedikit atau besar. Ada kuasa itu yang bisa mengalahkan ketidakpastian, kegamangan, kekhawatiran, serta berbagai hal-hal negatif yang bisa membuat hidup iman kita suram dan kelam. Sekali lagi, saudaraku, maukah Anda melakukan sesuatu ketika nanti ketemu orang-orang yang dekat pada Anda? Kalau masih ada yang begitu tertekan, terikat dan lain-lain, doakan mereka. Sampaikan kata-kata indah bahwa mereka tidak akan pernah sendiri. Karena Tuhan kita begitu menyayangi kita. Hanya dengan menyadari ini saudaraku, Kristus hadir. Membuat kita bisa menerima 4-5 hal yang begitu indah. Natal ini sungguh-sungguh kita lewati, kita rayakan. Dan membuat kita terus-menerus bertumbuh menjadi anak yang semakin dewasa. Kalau Anda mau melakukan itu, tundukkan kepala, katakan pada Tuhan. Bapa, aku rindu. Makin bertumbuh, makin dewasa, makin menyenangkan di Kau, dan makin hidup di dalam anugerah yang lebih penuh. Tuhan berkati Anda. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli. Demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus sedunia yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 3 Januari 2021 yang akan datang. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perjamuan kudus tersebut, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih kuasa dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Marilah kita merenungkannya. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya seperti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Marilah kita merenungkannya. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga
bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Mari kita merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus yang akan datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri pemeriksaan diri ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 27, bait pertama. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus. Mari kita tundukkan kepala, masuk ke dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu, kami boleh bicara dengan Tuhan hati ke hati apa yang kami rasakan, apa yang masih kami khawatirkan, dan kami mengakui kami adalah makhluk yang sungguh-sungguh rapuh, walaupun sebagai anak-Mu. Tapi kami tahu, ketika kami mengakui kekecewaan, kepahitan, kekhawatiran kami, dan kegamangan kami tidak mau berhenti di situ. Kami mau lebih lanjut berjalan, merasakan kuasa Tuhan. Karena itu dengan itu kami juga mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, entah di keluarga, di pekerjaan, di dalam kesehatan pribadi. Berbagai masalah sedang muncul saat ini Tuhan. Banyak orang sedang stres. Dan kami mohon kiranya di tengah pandemi ini yang terus berlangsung, biarlah mereka merasakan kehadiran jamahan sentuhan Tuhan. Merasakan belayan dan hiburan-Mu. Dan mereka tahu di dalam tangan-Mu ada jawaban, kekuatan untuk mengatasi, mengusir semua kegalauan mereka. Lindungi dan kasihani mereka semua ya Tuhan. Bapak-bapak yang bekerja di luar rumah. Ibu-ibu yang terus-menerus di rumah menghadapi anak-anak. Para guru. Para hamba-hamba Tuhan. Terutama tenaga medis. Kami juga mau berdoa saat ini bagi rekan-rekan yang sakit. Yang terkapar dalam pemulihan, bahkan yang mengalami kedukaan. Betapa sedihnya Tuhan, hampir tiap minggu ada saja orang-orang dekat kami yang Kau panggil pulang. Tapi kami tahu mereka ada di tangan yang baik, mereka mengalami keindahan bersama-Mu. Biarlah yang ditinggal dikuatkan, dan biarlah yang ditinggal terhiburkan. Karena pada waktunya kami akan berjumpa kembali. Yang sakit Tuhan pulihkan, berikan kekuatan, kepastian, kesempatan merenung juga. Untuk gereja kami ingat pembangunan dan penggalangan dana House of Friendship. Tolonglah Tuhan agar peluasan gedung gereja ini tidak terhenti dan ketika semua kembali, kami boleh berkumpul bersama. Makin banyak orang yang bisa bersama-sama merasakan kehangatan kasih-Mu di sini. Kami juga tidak lupa atas situasi dan kondisi bangsa dan negara kami saat ini. Secara khusus berikan hikmat pada presiden kami dan orang-orang di dekatnya yang cinta bangsa ini. Bagi mereka yang mau merusak ketertiban, kesatuan bangsa, serta persekutuan kami semua. Kami harapkan kuasa Tuhan sendiri yang menghentikan mereka. Sehingga keutuhan bangsa ini sebagai bangsa yang Tuhan izinkan hadir terjaga. Bapa Surgawi, banyak yang hendak kami minta. Banyak hendak kami rindukan.
banyak tidak bisa kami katakan, tapi kami tahu semua akan disatukan oleh Tuhan dalam doa yang Bapa telah ajarkan pada kami. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku untuk memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kesempatan pada hari ini ya Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah, walaupun dengan online ya Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa kami dapat berjumpa dengan Engkau melalui ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Dan pada saat ini kami juga bersyukur bahwa kami dapat memberikan persembahan bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah, berkatilah setiap persembahan yang kami sampaikan, agar dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, sebagai pewaris kerajaan Allah, marilah kita menghidupi warisan yang telah kita terima dengan terus berjuang
menyatakan kerajaan Allah di dalam dunia. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.